Oke, kembali lagi dalam pembelajaran matematika secara online. Pada pertemuan kali ini kita membahas materi tentang barisan bilangan. Nah, dalam pertemuan kali ini kita akan membahas beberapa jenis baris bilangan. Nah, jenis baris bilangan yang pertama adalah baris bilangan aritmatika, kemudian baris bilangan geometri, kemudian barisan bertingkat dan barisan Fibonacci. Seperti apa materinya? Mari kita perhatikan mulai dari yang pertama, yaitu barisan aritmatika. Apa itu barisan aritmatika? Barisan aritmatika adalah barisan bilangan yang memiliki beda atau selisih yang selalu sama, ya. Nah, jadi barisan aritmatika adalah barisan bilangan yang memiliki beda atau selisih yang selalu sama, atau bisa kita tulis menjadi UN dikurang UN dikurang 1 selalu sama, atau hasil pengurangan dari UN dan UN dikurang 1 selalu sama. Nah, hasil yang selalu sama ini atau selisih yang selalu sama ini kita bisa tulis atau kita bisa notasikan dengan B atau beda. Contohnya sebagai berikut. Tentukan beda dan dua suku berikutnya dari barisan aritmatika 2, 5, 8, 11, dan seterusnya. Seperti apa jawabannya? Mari kita perhatikan berikut ini. Oke, barisannya kita tulis kembali 2, 5, 8, 11, dan seterusnya. Nah, kalau kita perhatikan dengan baik, kira-kira aturan pembentuk dari barisan ini bagaimana? Jadi di sini ada 2 untuk suku pertama, ada 5 suku kedua, ada 8 suku ketiga, ada 11 suku keempat. Nah, kalau kita perhatikan dengan baik, aturan pembentuk dari barisan ini adalah ditambah dengan bilangan yang sama, ya. Ditambah dengan bilangan yang sama, yaitu bilangan 3 untuk suku-suku berikutnya, atau selisih dari setiap suku pada barisan 2, 5, 8, 11 ini yaitu 3. Sehingga aturan pembentuknya adalah ditambah 3. Sekarang kita tulis U1 sama dengan 2, atau suku yang pertama sama dengan 2, suku kedua sama dengan 5, suku ketiga 8, dan suku keempat sama dengan 11. Lalu setelah kita menulis seperti ini, maka kita kembali ke persamaan ini. UN dikurang UN kurang 1 hasilnya selalu sama. Maka kita perhatikan berikut ini. Nah, kita ganti UN-nya dengan 2, maka jadinya U2 dikurang UN, kita ganti 2 lagi, maka 2 dikurang 1 hasilnya 1. Maka U2 dikurang U1 jadinya adalah 5 dikurang 2 sama dengan 3. Nah, begitu juga seterusnya. U3 dikurang U2. Nah, U3 dikurang U2 sama dengan 8 dikurang sama dengan 3. Nah, begitu juga U4 dikurang U3, yaitu 11 kurang 8, itu tidak lain sama dengan 3. Dengan demikian, beda dari barisan aritmatika 2, 5, 8, 11 adalah 3. Bagian pertanyaan yang berikut adalah 2 suku berikutnya. Nah, kalau pertanyaannya 2 suku berikutnya, berarti yang dimaksud adalah suku kelima dan suku yang keenam. Sehingga untuk suku kelimanya adalah 11 ditambah 3, yaitu 14. Dan suku yang keenamnya adalah 14 ditambah 3 sama dengan 17. Sehingga boleh kita tulis menjadi
Dua suku berikutnya sama dengan suku kelima, yaitu 14, dan suku keenam sama dengan 17. Kemudian yang berikut, barisan geometri. Seperti apa materinya? Mari kita perhatikan berikut ini. Barisan geometri. Apa itu barisan geometri? Barisan geometri adalah barisan yang memiliki rasio yang selalu sama. Barisan bilangan yang memiliki rasio atau perbandingan yang selalu sama, atau bisa ditulis UN dibagi dengan UN kurang 1 selalu sama. Nah, rasio ini nanti bisa kita notasikan dengan R. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita perhatikan contoh berikut ini. Rasio dan dua suku berikutnya dari barisan geometri 4, 12, 36, 108, dan seterusnya adalah, kemudian seperti apa jawabannya kita perhatikan berikut. 4, 12, 36, 108, dan seterusnya. Pertama, kita tentukan dulu pembentuknya, ya, aturan pembentuknya. Jadi untuk barisan geometri itu berkaitan dengan perkalian dan pembagian. Sementara barisan aritmatika itu aturan pembentuknya berkaitan dengan pengurangan dan penjumlahan. Maka 4 ke 12 itu dikali dengan bilangan yang sama, yaitu dikali 3. Ya. Begitu juga 12 ke 36 nanti dikali 3, dan 36 ke 108 dikali 3. Nah, aturan pembentuknya adalah dikali 3. Kita tulis suku-sukunya. Jadi suku yang pertama atau U1 sama dengan 4, U2 sama dengan 12. Lalu U3 sama dengan 36. Dan U4 sama dengan 108. Nah, bagian berikutnya kita menentukan rasio atau perbandingan dari barisan geometri 4, 12, 36, dan 108. Nah, untuk menentukan rasio, maka kita kembali ke bentuk ini. UN dibagi dengan UN dikurang 1. Nah, sehingga jadinya U2 per U1 sama dengan U2-nya kita ganti dengan 12 dan U1-nya kita ganti 4. Ini U2 12, U1 sama dengan 4. Maka U2 per U1 itu sama dengan 3. Ya. Begitu juga U3 per U2 berarti 36 per 12. Nah, itu tidak lain sama dengan 3 juga. Lalu U4 per U3, ya, itu sama dengan 108 per 36, tidak lain sama dengan 3 juga. Dengan demikian, rasio atau perbandingan dari barisan geometri 4, 12, 36, 108 sama dengan 3. Itu bagian yang pertama. Kemudian bagian pertanyaan yang kedua adalah dua suku berikutnya. Nah, kalau pertanyaannya dua suku berikut berarti suku kelima dan suku keenam, ya. Karena di sini yang diketahuinya sampai suku keempat. Maka suku kelimanya nanti adalah 108 kali 3, dan suku keenamnya adalah hasil perkalian 108 dan 3 dikali dengan 3. Maka jadinya adalah dua suku berikutnya atau U5, 108 kali 3 sama dengan 324, dan U6-nya 324 kali 3 sama dengan 972. Nah, sangat mudah sekali. Itu untuk barisan geometri. Lalu bagian yang berikutnya adalah barisan bertingkat.
Apa itu barisan bertingkat? Nah, barisan bertingkat adalah barisan yang memiliki selisih atau beda pada tingkat yang kedua selalu sama. Ya. Barisan bertingkat adalah barisan bilangan yang memiliki beda atau selisih yang selalu sama pada tingkat yang kedua, ya. Nah, jadi supaya lebih pahamnya, mari kita perhatikan contoh berikut ini. Apakah barisan bilangan 2, 5, 13, 26, 44 dan seterusnya ini merupakan barisan bertingkat? Mari kita perhatikan penjelasannya berikut ini. Oke, 2, 5, 13, 26, 44 dan seterusnya. Oke. Nah, kita tentukan aturan pembentuk pada tingkat yang pertama. Dari suku pertama ke suku yang kedua itu pasti tambah 3. Kemudian suku kedua ke suku ketiga itu ditambah berapa? Pasti ditambah 8. Ya, begitu juga dari suku ketiga ke suku yang keempat. Nah, ditambah 13. Kemudian suku keempat ke suku yang kelima pasti ditambah 18. Sehingga kita bisa tulis menjadi tambah 3, tambah 8, tambah 13 dan tambah 18. Sekarang kita cari lagi selisih pada tingkat yang kedua. Jadi selisih ini merupakan selisih pada tingkat yang pertama. Kemudian selisih pada tingkat kedua dari 3 ke 8 pasti 5. 8 ke 13 ditambah 5 dan 13 ke 18 ditambah 5. Jadi 3, 8, 13 dan 18 merupakan beda antar suku pada tingkat yang pertama. Ya, atau tingkat 1. Kemudian 5 ini adalah beda antar suku tingkat yang kedua. Jadi benar bahwa barisan 2, 5, 13, 26, 44 dan seterusnya merupakan barisan bilangan bertingkat. Kemudian bagian yang terakhir adalah barisan Fibonacci, ya. Oke, seperti apa barisan Fibonacci tersebut? Mari kita perhatikan berikut ini. Barisan Fibonacci adalah barisan di mana suku berikutnya merupakan hasil penjumlahan dari 2 suku sebelumnya. Jadi barisan Fibonacci adalah barisan bilangan di mana suku berikutnya merupakan hasil penjumlahan dari 2 suku sebelumnya. Untuk lebih memahami konsep ini, mari kita perhatikan contoh berikut ini. Tentukan 2 suku berikut dari barisan 1, 2, 3, 5, 8, 13 dan seterusnya. Seperti apa jawabannya? Mari kita perhatikan. Oke, kemudian kita tulis suku-sukunya. Jadi suku yang pertama adalah 2. Suku yang kedua adalah 3, suku ketiga sama dengan 5, suku keempat sama dengan 8, suku kelima sama dengan 13, dan suku keenam sama dengan 21. Oke, kita bisa tulis menjadi seperti ini. Dari suku yang pertama sampai suku keenam. Suku keenam sama dengan 21. Nah, kalau pertanyaannya 2 suku berikutnya, berarti suku yang dimaksud nanti adalah suku ke-7 dan suku yang ke-8. Nah, kemudian
sudah disampaikan bahwa bilangan Fibonacci merupakan barisan bilangan di mana suku berikutnya merupakan hasil penjumlahan dua suku sebelumnya. Sehingga suku ketiga atau 5 merupakan hasil penjumlahan dua suku sebelumnya, berarti penjumlahan 2 dan 3 sama dengan 5. Begitu juga 8. 8 merupakan hasil penjumlahan dua suku sebelumnya, berarti 3 ditambah 5. Untuk lebih jelasnya kita bisa perhatikan berikut ini. Nah, jadi U3 atau suku yang ketiga sama dengan U1 ditambah U2, atau 2 ditambah 3 sama dengan 5. Begitu juga nanti U4. U4 merupakan hasil penjumlahan dari U2 ditambah U3. Nah, U2-nya berapa? U2-nya 3, U3-nya sama dengan 5. Maka U4-nya sama dengan 8. Begitu juga untuk U5. U5 merupakan hasil penjumlahan U3 ditambah U4. U3-nya kita ganti dengan 5 dan U4-nya kita ganti dengan 8. Maka jadinya adalah U5 sama dengan 5 tambah 8 sama dengan 13. Lalu berikutnya adalah U6. Berarti U6 merupakan hasil penjumlahan dari U4 tambah U5. Nah, U4-nya kita ganti dengan 8 dan U5-nya kita ganti dengan 13. Sehingga U6-nya benar sama dengan 21. Nah, sekarang bagian berikutnya dua suku berikutnya. Berarti suku yang dimaksud adalah suku setelah suku ke-6, suku ke-7 dan suku ke-8, ya. Nah, dari dua suku berikutnya adalah suku ke-7 atau U7 dan suku ke-8 atau U8. Nah, untuk mencari U7 maka caranya adalah hasil penjumlahan dari dua suku sebelumnya, berarti U5 ditambah U6. Nah, U5-nya berapa? U5-nya sudah kita tulis di sini sama dengan 13 dan U6-nya sama dengan 21. Sehingga U5 tambah U6 itu sama dengan 13 ditambah 21 sama dengan 34. Nah, begitu juga untuk U8. U8 berarti U6 ditambah dengan U7. U6-nya adalah 21 dan U7-nya sama dengan 34. Sehingga jadinya U8 sama dengan U6 tambah U7. Berarti 21 ditambah 34 itu sama dengan 55. Jadi dua suku berikutnya adalah 34 dan 55. Sangat mudah sekali.